Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati jajaran direksi dan komisaris, juga para manajer, SPV dan staf semua, juga staf-staf PC yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ahmad Ghazali yang akan memberikan ilmu pengetahuan tentang keuangan, terutama di masa pandemi ini, bagaimana kita mengatur keuangan kita untuk hutang, belum ya? Udah keluar Mas Fatih suaranya? Udah. Sudah siap Bapak? Siap, insyaallah. Tadi suara Ya, Bapak Ahmad Ghazali, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita di forum yang istimewa ini, di mana kita bisa sharing tentang bagaimana kita mengatur keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari.
bicara tentang keuangan dalam forum-forum kajian keislaman memang sangat jarang dilakukan karena biasanya bab keuangan dalam forum kajian itu tidak jauh dari bab zakat dan bab waris. Sementara zakat dan waris sendiri di Indonesia masih belum optimal. Zakat konon kabarnya baru 5% yang terkumpul, yang tercatat ya. Sedangkan waris sendiri kita lihat masih banyak masalah dalam pembagian waris. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin itu karena ada bab awal yang seringkali tidak dibahas, yaitu bab bagaimana kita mengatur keuangannya. Kita diminta untuk berbagi dengan cara berzakat, tapi kemudian kita merasa tidak puas. Kita merasa kekurangan dengan keuangan kita, maka berat sekali untuk kemudian bersedekah atau berzakat. Kita diminta untuk mewariskan, berbagi waris, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi konflik. Pertama, karena minimnya ilmu. Yang kedua, karena besarnya nafsu. Mungkin karena kita tidak mau berbagi dengan orang lain, menguasai harta waris sendirian secara zalim, maka masalah-masalah tentang waris masih banyak terjadi. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk paham dulu pondasi dasar dari bagaimana mengatur keuangan kita supaya kita tidak berat ketika menjalankan ibadah-ibadah atau ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan keuangan. Karena seluruh kehidupan kita sebagai seorang muslim tentu tidak lepas dari apa yang namanya ajaran Islam, bahwa kita melakukan segala aktivitas ada dasarnya. Melakukan aktivitas tentu dengan niat ibadah, dan kalau namanya ibadah berarti ada tata cara. Ada tata cara yang sifatnya fix, yaitu sesuatu yang sudah digariskan secara tegas. Contohnya tata cara kita mencari nafkah di jalan yang halal. Halal itu sudah tegas, tidak bisa lagi dikotak-atik. Kemudian ada cara pengembangan keuangan dengan cara ribawi, itu sudah tegas haramnya. Namun ada juga cara-cara yang sifatnya strategis, yang sifatnya dinamis, yang sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita bersikap terhadap risiko, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan zaman yang setiap waktu, setiap zaman pasti akan memiliki tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dasar mengenai rizki, mengenai hukum-hukum muamalah. Selain itu juga kita perlu tentang mengenai strategi bagaimana kita mengatur keuangan kita sebagai seorang individu maupun juga kita sebagai katakanlah pelaku bisnis. Nah, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Boleh panggil Ghazali, lebih pendek lagi biar lebih santai, biar lebih akrab. Karena kalau bicara keuangan biasanya kacamata nambah tebel, garis-garis di sini nambah gitu ya, atau uban nambah gitu. Orang keuangan tuh kayaknya serius banget ya. Nah, kita bicara keuangan itu harus santai, karena uang harusnya bikin kita happy, bukan malah bikin kita stres. Makanya saya nulis buku judulnya Habiskan Saja Gajimu. Nah, ini buku saya yang terakhir judulnya Habiskan Saja Gajimu. Jadi kalau punya gaji itu bukan disisain, tapi dihabiskan. Kalau gaji disisakan, yang terjadi adalah stres. Karena begitu tanggal gajian, yang pertama diingat adalah uang harus sisa. Padahal uang itu lebih mudah dan lebih gampang dihabiskan dibandingkan dengan disisakan. Habiskan saja, tinggal habisnya kemana, itu yang jauh lebih penting. Izin saya untuk share materi ya. Jadi saya dapat amanah untuk membawakan materi, ya cukup panjang ini judulnya. Kiat smart mengelola keuangan di masa pandemi agar tetap eksis dan makin berkah. Smart mengelola keuangan, artinya mengelola keuangannya harus smart. Smart itu menurut saya adalah sesuai dengan alam bawah sadar kita. Bukan sesuatu, smart itu artinya kita juga melakukan sesuatu itu menyenangkan, bukan bikin stres. Smart itu artinya kita melakukan sesuatu bukan terpaksa, tapi dengan bahagia. Nah, kira-kira selama ini kita ngatur keuangan gimana? Dipaksa biar bisa nabung, dipaksa biar hemat, malah jadi stres. Ya, ini tidak smart berarti. Kalau mau smart itu berarti ya kita lakukan dengan cara-cara yang menyenangkan dan cara-cara yang asik. Bicara keuangan, tentu kita sudah paham sekarang ada era new normal gitu ya. Di normal ini ada 3 strategi yang cara perubahannya.
Tapi apa yang berubah di era new normal? New normal means new strategy. Satu, dari sisi manajemen risiko, bahwa di era sekarang ini risiko kesehatan itu meningkat, berdampak pada ketahanan finansial. Yang kedua, dari sisi cash flow. Di era new normal sekarang, akibat dari pandemi, maka penghasilan mungkin berkurang. Sebagian mungkin berkurang, sebagian tetap, sebagian bahkan bertambah. Tapi yang jelas, pengeluaran harus ikut menyesuaikan dengan penghasilan. Terserah nih, mana yang mau ikut kira-kira? Penghasilan ikut pengeluaran atau pengeluaran ikut penghasilan? Nah, tergantung seberapa fleksibel penghasilan kita. Bagi seorang karyawan, biasanya penghasilannya cenderung agak kaku, maka pengeluarannya harus paling bisa diajak fleksibel. Tapi bagi seorang pengusaha yang penghasilannya bisa fleksibel, bisa jadi pengeluaran itu dijadikan sebagai dasar, sebagai dia target untuk mencari penghasilan. Sah-sah saja, tapi yang lebih sering terjadi adalah pengeluaran kita lebih mudah diatur, sehingga seharusnya pengeluaran kita tidak boleh melebihi dari penghasilan. Yang ketiga adalah investasi. Apapun kondisinya, kondisi pandemi sekalipun, kondisi resesi, kondisi apapun juga, kebutuhan masa depan kita tetap perlu dipersiapkan. Oleh karena itu, jangan kita lengah dengan strategi investasi. Nah, di masa pandemi, tentu strategi investasinya harus ada sedikit perubahan juga. Nah, sekarang kita bicara seperti apa sih keuangan keluarga itu. Nah, ini saya tulis buku yang tadi saya bilang, habiskan saja gajimu. Ini judul bukunya, Habiskan Saja Gajimu. Memang gaji itu harusnya dihabiskan. Nah, teman-teman kalau dengar kata habiskan itu enak, positif atau negatif? Coba bandingkan dengan kata-kata sisakan. Coba merem matanya, pejamkan mata, lalu sisa, gaji sisa, gaji sisa, gaji harus sisa, gaji harus sisa, gaji harus sisa, gaji harus sisa. Negatif atau positif di kepala? Biasanya sih agak-agak, aduh gaji harus sisa. Ini tanggal berapa sekarang ini ya? Tanggal tua lagi ya. Masih ada sisa nggak itu gaji ya? Coba kalau kita, di kepala kita itu beda. Di kepala kita adalah uang harus habis, gaji harus habis, gaji itu dihabiskan, gaji itu dihabiskan. Biasanya akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan uang itu atau gaji itu harus sisa. Nah, pengeluaran saya bagi jadi 4 jenis. Zakat dan sedekah, cicilan utang, tabungan, investasi, dan keempat adalah belanja kebutuhan hidup. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh siapin kertas kosong. Silakan siapkan kertas kosong. Kertas kosong, kita coret-coretan sedikit. Karena kalau dengar saja atau melihat saja dan mendengar itu biasanya sih yang ketangkep di bawah 50%. Mungkin cuma 20-25%. Apalagi secara online yang bisa disambi. Ini saya tahu nih ada yang sambil sarapan, ada yang sambil nemenin anaknya belajar karena belajarnya online, atau sambil-sambil yang lain. Oke, biar kita fokus, teman-teman tolong ambil kertas kosong, dan pulpen tentu saja, dengan kalkulator atau dengan, ya kalau ada kalkulator lebih bagus, tapi nggak ada juga nggak apa-apa, tidak ada hitungan yang rumit, semua hitungan itu sederhana. Silakan ambil kertas kosong dan pulpen, kita akan coret-coret sedikit. Nah, bicara tentang keuangan itu sederhana. Biasanya kita cuma bikin 2 kotak ini saja. Teman-teman silakan buat 2 kotak. Buat 2 kotak, oke. Kotak atas namanya cash flow, kotak bawah namanya neraca. Kotak atas namanya cash flow, kotak bawah namanya neraca. Kotak yang atas dibagi lagi jadi 2. Bagian atas dan bagian bawah. Karena di bagian cash flow ini ada bagian uang masuk, bagian uang keluar. Di kotak yang bawah itu neraca. Neraca itu sebelah dibagi lagi jadi 2, kiri dan kanan. Kiri itu harta, kanan itu utang. Nah, ini ilmu akuntansi sederhana ini ya. Tapi kita bawa ini ke keuangan pribadi, bukan lagi keuangan bisnis. Prinsipnya sama, mirip dengan keuangan bisnis. Kalau keuangan bisnis ada cash flow, ada laba rugi. Nah, di keuangan pribadi adanya cash flow dan neraca saja, sederhana. Oke, sudah? Semua punya kotaknya. Saya kasih gambaran dulu kira-kira seperti apa sih skema keuangan kita sehari-hari. Skemanya kira-kira begini. Ada pemasukan, masuk ke kolom cash flow, uang masuk. Lalu kemudian ada yang namanya pengeluaran. Jadi uang masuk, uang keluar. Uang masuk bisa dari gaji, bisa dari hasil usaha, bisa dari hasil investasi, bisa juga dari honor. Pengeluaran itu ada banyak jenisnya. Ada pengeluaran sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif, ada yang cicilan, ada yang sedekah, dan lain-lain. Tapi intinya ada pemasukan, ada pengeluaran. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran ini yang sangat menentukan. Hubungannya pemasukan pengeluaran dengan harta dan utang apa? Nah,
kalau pemasukan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, maka kita bisa melakukan yang namanya investasi. Artinya ada sebagian pengeluaran kita tidak dipakai habis, tapi dijadikan harta. Contoh pemasukannya 10 juta, pengeluarannya 8 juta, maka yang 2 juta masuk investasi, masuk tabungan, masuk deposito, beli emas, masuk premi asuransi, masuk apapun lah, pokoknya jadi harta, ada bekasnya. Tapi sebaliknya, kalau pemasukan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran, maka kita melakukan utang. Nah, utang ini lalu kemudian timbul yang namanya cicilan. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran, ada investasi, dan juga ada cicilan. Hubungannya harta dan utang, ya kita bisa jual harta untuk bayar utang, atau berhutang untuk beli harta, beli aset. Nah ini kan berarti pindah dari kolom kiri ke kolom kanan, atau dari kolom kanan ke kolom kiri. Ini juga kemudian berhubungan bahwa harta juga bisa jadi sumber pemasukan. Nah, ini kira-kira hubungannya antara 4 kotak ini. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada investasi, ada cicilan, ada jual harta beli utang, jual harta bayar utang, ada beli harta pakai utang, atau harta jadi sumber penghasilan. Nah, ini muter terus nih, setiap bulan muter terus. Ada uang masuk dari gaji, ada uang keluar bayar sekolah anak, buat jajan, sebagian ditabung, nggak lupa bayar cicilan motor, cicilan mobil, kemudian mungkin sekali-kali, kalau yang bawah ini sekali-kali, nggak sering, berhutang untuk beli aset atau jual aset untuk bayar utang, lalu kemudian kita berharap ada pemasukan lagi dari harta. Ini adalah gambaran keseluruhan dari pengeluaran kita. Untuk lebih jelas, kira-kira saya ingin beralih ke sini. Kita gambar sama-sama. Ada yang namanya cash flow. Di sini ada uang masuk, ada uang keluar. Cash itu artinya uang, flow itu artinya mengalir. Jadi ini aliran uang. Di bawah tadi ada apa? Ada neraca. Neraca itu artinya ada harta dan ada hutang. Oke, kita punya penghasilan, uang masuk, kita punya pengeluaran. Pengeluaran saya bagi jadi 4. Nomor 1, zakat infak sedekah. Ini pengeluaran nomor 1. Pengeluaran nomor 2 itu adalah, saya berdasarkan urutan ya. Nomor 1, kalau bisa begitu gajian, begitu uang masuk, langsung nomor 1 bayar dulu zakat infak sedekah. Yang kedua, cicilan utang. Yang ketiga, pengeluaran ketiga yaitu saving atau investasi. Yang keempat baru konsumtif. Nah, ini kira-kira perjalanan uang kita, berapapun uangnya. Nah, sekarang teman-teman silahkan tambahkan lagi dengan angka. Tambahkan lagi dengan angka. Penghasilan ada 4 sumber. Bisa dari gaji, bisa dari fee atau honor, bisa dari hasil usaha, misalnya jualan, bisa dari hasil investasi. Nah, teman-teman silahkan tulis angkanya. Misalnya contoh saja ya, punya gaji 7 juta. Kemudian pasangan kita katakanlah punya honor kira-kira 3 juta per bulan. Usaha belum ada, misalnya investasi belum ada. Oke, nggak masalah. Total 10 juta. Ini contoh saja ya, silahkan sesuaikan dengan masing-masing. Saya zakat infak sedekah biasanya kira-kira contoh saja 500.000 per bulan. Kemudian saving, cicilan utang misalnya contoh saja 2,5 juta per bulan.
cicilan rumah misalnya, atau cicilan motor, atau cicilan mobil. Saya ada saving misalnya 1 juta per bulan. Ini contoh saja ya, setiap orang akan beda, sehingga sisanya dipakai untuk konsumtif. Berarti ini 3, 4, di sini adalah 6 juta rupiah. Oke, angka saya tidak mempermasalahkan angka, ini sekarang bisa dimanapun juga, tapi yang jelas teman-teman harus paham, dari mana sumber penghasilan kita, apakah sifatnya gaji, sifatnya honor, hasil usaha, atau hasil investasi. Saran saya, satu keluarga tidak boleh mengandalkan hanya dari satu sumber penghasilan saja. Jadi minimal ada 2, lebih bagus ada 3, sempurna kalau punya 4. Jangan cuma 1. Kenapa? Karena setiap sumber penghasilan punya resiko. Apa resikonya? Kalau gaji resikonya apa? Gaji resikonya adalah susah naik. Nah, gaji itu resikonya fix. Walaupun di sisi lain inilah keuntungan. Keuntungannya apa? Kondisi perusahaan naik atau turun, gaji cenderung fix. Oke, bisa plus, bisa minus. Honor keuntungannya apa? Dia bisa fleksibel naik turun tergantung dengan jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ada ya tadi minusnya adalah kalau misalnya jumlah pekerjaan berkurang ya dia turun. Jumlah pekerjaannya bertambah ya dia naik. Jadi ini adalah sifat dari karakter dari honor. Hasil usaha bagaimana? Hasil usaha cenderung naik turun, sama seperti fee atau honor, tapi dia bisa ada pertumbuhan yang lebih signifikan dan bisa diwariskan. Honor nggak bisa diwariskan. Tapi kalau hasil usaha bisa diwariskan. Yang ketiga, hasil investasi. Hasil investasi bisa diwariskan, cenderung lebih kecil dibandingkan dengan hasil usaha, tapi lebih mudah dibandingkan dengan hasil usaha. Oke? Kalau kita tahu sumber penghasilan kita sumbernya dari mana saja, kita tahu apa kelemahannya. Oke, kalau gaji kelemahannya apa? Tadi jangan harap gaji itu naiknya 2 kali lipat setiap tahun, nggak mungkin. Naik 25% juga bagus banget. Naik 5%, 10% itu sudah normal. Kemudian gaji ada risiko. Apa risikonya? Sampai dengan usia 55 atau 58 tahun. Di atas usia itu sudah harus pensiun. Kalau honor apa risikonya? Honor risikonya adalah kalau kita sakit, maka kita nggak bisa cari uang. Kalau kita fisik terbatas, nggak bisa cari uang. Hasil usaha risikonya bisa bangkrut, hasil investasi risikonya juga bisa rugi. Oke? Jadi semua ada risikonya, tapi kita tahu yang ini tidak bisa selamanya, gaji dan honor tidak bisa selamanya. Maka kita harus mengupayakan ada sumber penghasilan yang sifatnya jangka panjang, yang bersumber dari aset. Nah, yang 2 inilah sumber penghasilan sifatnya dari aset. Ini seringkali disebut dengan penghasilan pasif. Apa itu penghasilan pasif? Penghasilan pasif adalah penghasilan yang tidak tergantung kepada aktivitas fisik kita. Gaji tergantung aktivitas fisik, fee atau honor tergantung pada aktivitas fisik, tapi penghasilan pasif tidak tergantung kepada penghasilan fisik karena ini bisa diperoleh walaupun badan kita tidak aktif bekerja, bahkan bisa diwariskan kepada generasi penerus kita. Oke, jadi dalam jangka panjang kita usahakan yang ini. Nah, bagaimana cara yang memperoleh ini? Berarti asalnya dari mana? Dari yang nomor 3 ini. Dari mana saving ini bisa diperoleh? Saving hanya bisa terjadi kalau kita disiplin, setiap ada penghasilan, ada yang kita saving, tidak memperbesar konsumtif. Nah, wajar pengeluaran kita yang paling besar adalah sifatnya konsumtif. Ini memang wajar. Tapi jangan sampai kita lupa, kita harus juga punya saving. Kenapa? Karena ini yang sifatnya untuk jangka panjang. Zakat, infak, sedekah ini sifatnya untuk jangka panjang sekali. Cicilan utang ini untuk masa lalu. Ini bayar masa lalu. Ini bayar masa depan. Ini bayar masa lalu. Ini bayar masa kini. Ini bayar masa depan, tapi masa depan dunia, tapi masa depan akhirat. Ini masa depan dunia. Ini bayar masa lalu. Nah, kita ini orang masa depan, orang masa lalu, atau orang masa kini. Nah, kalau kita cenderung paling besar pengeluaran kita adalah untuk cicilan utang, maka kita disebut dengan orang masa lalu. Kenapa orang di masa lalu? Kita hidup di masa lalu. Karena apa yang kita bayar sekarang sudah kita nikmati kemarin-kemarin. Kita sudah beli rumahnya, udah beli mobilnya, udah beli segala macam, dan dari setahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih bayar cicilannya. Itu berarti kita masih hidup untuk membayar
masa lalu kita. Seharusnya kita hidup itu untuk masa depan. Maka kita fokus kepada dua pengeluaran. Sedekah dan saving. Karena dua pengeluaran inilah yang berpengaruh untuk masa depan kita. Nah, saya mau sekarang masuk ke saving. Saving ini kita bagi lagi menjadi 3. Teman-teman, begitu teman-teman punya penghasilan, sebagian ditabung, kira-kira masuknya kemana dulu? Harta saya bagi jadi 3 jenis. Yang pertama, transaksional. Apa itu harta transaksional? Harta yang sifatnya untuk kita pakai bertransaksi, contohnya tabungan. Kemudian yang kedua adalah harta guna pakai. Apa itu harta guna pakai? Harta guna pakai adalah harta yang kita gunakan untuk kehidupan kita, kenyamanan kita. Contohnya rumah, contohnya mobil, sepeda motor, elektronik, gadget, dan lain-lain. Ketiga baru harta investasi. Contohnya adalah emas, contohnya adalah saham, contohnya reksadana, deposito, obligasi, apapun juga. Ternyata menjadi sumber penghasilan di masa depan hanya yang ini saja. Cuma satu yang sumber penghasilan di masa depan, yaitu aset investasi. Tapi seringkali kita terjebak di sini. Ini jebakan Batman paling besar tuh di sini. Harta guna pakai. Kenapa? Karena begitu kita punya saving, yang pertama pasti masuk deposito, masuk tabungan. Masuk tabungan dulu. Begitu tabungannya sudah banyak, godaannya 2. Satu adalah kalau tabungannya udah banyak, satu konsumtifnya diperbesar. Tabungan udah banyak, jalan-jalan, tabungan udah banyak-banyak, jalan-jalan, tabungan sudah banyak, makan-makan, tabungan sudah banyak, beli pakaian baru, tabungan sudah banyak, konsumtif. Godaan yang kedua dan terbesar tuh di sini. Tabungan sudah banyak, renov rumah, tabungan sudah banyak, beli kendaraan baru, tabungan sudah banyak, renov rumah lagi, beli kendaraan lagi, upgrade kendaraan, dan seterusnya. Ini jebakan paling besar tuh di sini. Seharusnya kita tidak lupa untuk masuk ke sini, ke investasi, karena inilah yang jadi sumber penghasilan di masa yang akan datang. Oke, sekarang teman-teman coba lengkapi. Kira-kira kalau disuruh nulis angka, kalau diminta untuk menuliskan angka, berapa jumlah harta transaksional kita? Contoh, saya punya tabungan dan deposito, misalnya contoh 20 juta. Oke. Saya punya aset guna pakai, rumah, mobil, dan seterusnya 1 miliar. Saya punya aset investasi 100 juta misalnya. Sekarang mana yang paling besar? Harta guna pakai. Pertanyaannya, apakah harta guna pakai ini bisa jadi sumber income di masa yang akan datang? Tidak. Rumah tidak jadi sumber income, mobil tidak jadi sumber income. Maka sangat penting teman-teman jangan terjebak di yang tengah ini. Ini jebakan paling banyak terjadi itu di sini. Di harta guna pakai. Ini memang nyaman, kenyamanan yang kita pakai sekarang. Tapi ini yang menyebabkan banyak orang gagal pensiun. Seseorang bisa disebut siap pensiun. Salah satu indikatornya adalah, ada beberapa indikator. 1, kalau dia punya harta investasi lebih dari 50% dari total harta. Artinya, kalau di sini 1 miliar, berarti di sini harusnya ada di atas 1 miliar. Kalau rumahnya punya rumah harga 1 miliar, investasinya harus di atas 1 miliar. Jebakan paling besar itu di rumah biasanya. Yang kedua, indikator siap pensiun. Kapan saja adalah jika harta transaksional plus harta investasi tidak menghitung harta guna pakai, itu jumlahnya 200 kali pengeluaran. 200 kali pengeluaran. Contoh, punya harta transaksional 1 miliar, punya harta investasi 1 miliar, total 2 miliar. Nggak peduli punya rumah berapa, tapi kalau sudah punya harta transaksional dan investasi total 2 miliar, pengeluarannya cuma 6 tambah 2,5 tambah 5, tanpa menghitung yang ini ya,
Berarti ini adalah 9 juta. 9 kali 200 berapa? 9 juta kali 200 itu 1,8 miliar. 1.800 ya, 1.800. Berarti kita sudah siap pensiun. Kenapa? Karena kalau uang 2 miliarnya kita taruh di deposito saja, maka dia bisa memberikan hasil per bulan kira-kira 9 sampai dengan 10 juta. 9-10 juta murni dari investasi, bukan dari gaji. Murni dari hasil investasi 9 sampai 10 juta masuk ke cash flow kita, maka sudah bisa membiayai sedekah kita, bisa membiayai harta konsumtif kita, pengeluaran konsumtif kita, dan bahkan bisa membiayai cicilan utang kita selama 1 bulan. Nah, pada saat seperti itulah kita dikatakan siap untuk pensiun. Oke, itu kira-kira gambaran umum bagaimana kita mengatur keuangan kita. Saya kembali ke slide sekarang. Baik. Nih, masih ke slide, dia ke slide. Saya ulangi sebentar ya. Cash flow kita, penghasilan pengeluaran. Ingat, ada gaji, ada honor, ada hasil usaha, ada hasil investasi. Pengeluaran ada ZIS, ada cicilan utang, ada saving, ada shopping. Harta dibagi jadi 3. Ada transaksional, tabungan deposito emas, ada harta guna pakai, rumah, kendaraan, perhiasan elektronik, ada investasi. Reksadana, saham, suku, properti, emas, bisnis, dan lain-lain. Bisa utang beli harta, dan penghasilan pasif hanya berasal dari yang paling bawah, yaitu harta investasi. Itu kira-kira gambaran secara umum kondisi keuangan kita. Nah, yang terjadi sekarang adalah yang disebut dengan Black Swan. Black Swan adalah kejadian peristiwa yang jarang terjadi dan sulit diprediksi dan berdampak besar. Ini pandemi yang terjadi sekarang adalah Black Swan. Jarang terjadi, sulit diprediksi, dan dampaknya besar. Black Swan ini pernah terjadi, contohnya krisis 98, krisis 98. Kemudian lagi Great Depression 1930 dan banyak kejadian, tapi jarang terjadi dan susah prediksi. Tapi ini sudah diprediksi sebelumnya dan Allah sudah mengajarkan dalam sejarah, dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditangkap, ditenggelamkan ke laut, lalu kemudian masuk ke dalam perut ikan. Nabi Yunus berada dalam 3 lapis kegelapan. Istilah kita zaman sekarang, 3 lapis lockdown gitu ya. Pertama dalam perut ikan, yang kedua dalamnya lautan, dan ketiga di kelamnya malam. Walaupun keluar dari perut ikan, ya di dalamnya lautan, nggak bisa kemana-mana. Walaupun dalamnya lautan bisa ke atas, ke permukaan. Malam gelap sekali, tidak tahu arah kemana. Maka disebut dengan 3 lapis kegelapan. Lalu Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini solusinya. La ilaha illa anta. Kembalikan lagi kepada keesaan kita kepada Allah. Kembalikan kepada tauhid kita. Tidak ada ilah selain Allah yang mengatur semuanya, termasuk mengatur tentang bagaimana kehidupan dan rezeki kita. Subhanaka, mensucikan Allah. Allah itu maha suci. Tidak mungkin ini adalah sebuah kecelakaan sejarah. Tidak mungkin ini adalah sebuah kejadian yang tidak bisa diatur. Ini semua terjadi atas kehendaknya. Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya kita ini lemah. Maka kita mengakui permohonan dan meminta permohonan ampun, dan dengan permohonan ampunlah itu kemudian dibukakan pintu rezeki. Yang kedua, contoh lain dalam sejarah kita adalah tentang Nabi Ibrahim yang meninggalkan anak keturunannya di lembah yang sangat kering dan tidak ada satupun. Lalu diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 157. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya segalanya dari Allah dan kepadanya juga dia kembali. Mereka itulah orang-orang yang sabar tadi yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. 1, hadiah buat orang yang sabar, berkah yang sempurna. Yang kedua, rahmat mirabbikum, rahmat dari Tuhannya. Dan yang ketiga, orang-orang yang hudan, orang-orang mendapatkan petunjuk. Jadi 3 hadiah untuk orang yang sabar. Apa itu orang yang sabar? Orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Urusannya kepada Allah. Atau dalam prakteknya, ini kan kejadiannya ketika Bunda Hajar ditinggalkan di lembah Makkah.
Lalu apa yang terjadi? Beliau lari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Sofa, Marwah, lari-lari sampai 7 kali. Tapi kalau takdirkan, keluarlah air zam-zam, bukan di Sofa, bukan di Marwah, dan bukan juga di antara jalan Sofa dan Marwah, tapi di antara kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa yang penting kita berusaha aja deh. Yang penting kita jangan berhenti deh. Yang penting kita lari terus, jangan cuma diam. Sabar itu lari, bukan diam. Sabar itu berusaha terus walaupun belum menemui hasil. Itu yang namanya sabar. Maka Allah berikan kepada kita hasilnya. Dan hasilnya belum tentu bisa sebab usaha kita. Tapi hasilnya Allah keluarkan di tempat yang diperlukan, yaitu di kakinya Nabi Ismail. Di saat yang diperlukan ketika Nabi Ismail kehausan. Jadi di saat yang diperlukan, di tempat yang diperlukan, Allah akan berikan kita rezeki. Walaupun mungkin tidak sama dengan apa yang kita lakukan, tapi ya udah kita kerjakan aja usaha kita, ikhtiar aja. Dalam seminggu 7 kali bolak-balik kantor, tapi rezekinya bisa jadi bukan di kantor, bisa jadi bukan di situ. Tapi karena kita bersungguh-sungguh menjemput rezeki di kantor, itulah kemudian Allah bukakan pintu rezeki lain yang lebih besar. Nah, dalam kondisi kesulitan seperti apapun, ternyata Allah berikan jalan atau petunjuknya. Begitu juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam memimpikan raja yang menakwilkan mimpi raja yang melihat 7 ekor sapi gemuk dikalahkan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum yang berisi digantikan dengan 7 tangkai gandum yang kosong. Maka Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu simpan. Nah, lihat di sini. Biarkan apa yang kamu tuai itu dipanen ya, apa yang kamu panen, biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan. Jadi dalam bahasa keuangan, saya bilang begini, maka gaji kita biarkan di rekeningnya kecuali sedikit untuk dimakan. Maka gaji kita, penghasilan kita, simpan dulu baru dimakan. Maka penghasilan kita produktifkan dulu, sisanya dikonsumsi sedikit demi sedikit. Kita terbalik selama ini, yang banyak yang terjadi adalah terbalik. Begitu punya penghasilan, dimakan dulu, ada sisa baru disimpan. Itu salah. Dikonsumsi dulu, ada sisa baru diproduktifkan. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsipnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian terakhir, 3 lapis pertahanan keuangan dalam kondisi sekarang ini, di mana manajemen resiko kita harus diperkuat, maka kita perlu punya 3 lapis pertahanan keuangan. Yang pertama, pertahanan keuangan kita adalah sedekah. Sedekah ini menjauhkan kita dari bala bencana. Tidak akan musibah itu mendahului sedekah. Yang kedua, dana cadangan. Dana cadangan ini adalah andalan kita dalam kondisi darurat dan menghindarkan kita dari hutang yang menjerat. Yang ketiga adalah asuransi syariah atau ta'awun atau takaful, yaitu saling menanggung beban risiko. Jadi kita punya tiga lapis pertahanan keuangan. Pertama, kita perbanyak sedekah. Dengan sedekah itulah maka tidak terjadi bencana. Orang lain kena bencana, kita enggak. Nah, itu namanya sedekah. Itu fadilah dari sedekah. Yang kedua, kalaupun terjadi, kita punya cadangannya. Supaya kita nggak ngutang. Karena biasanya kalau kita kekurangan uang, yang terjadi utang. Tapi kita harus lihat sisi aset, sisi harta. Kita masih punya harta, maka itulah yang kita gunakan. Yang ketiga, kalau resiko-resiko itu juga tetap terjadi, apalagi resiko yang besar, yang tidak bisa kita hindari, seperti resiko kematian, itu tentu tidak bisa kita hindari. Maka kita punya 1 lapis pertahanan terakhir, yaitu namanya asuransi syariah, supaya kita bisa saling menanggung beban resiko kita. Allah alam bisawab, teman-teman, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya harap materinya tidak terlalu panjang supaya kita punya lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ghazali atas pemaparan yang disampaikan. Lalu kita akan masuk ke posisi tanya jawab. Sudah ada yang bertanya terlebih dahulu nih. Langsung nanya ya. Ini baca. Dalam salah satu buku antum, Habiskan Saja Gajimu, ada satu tema yang menarik bagi saya. Ada di akhir bab 6.
kan secara manusiawi fitrah kita memang cenderung suka pada dunia. Lihat tetangga beli mobil baru, pengen. Apalagi nanti ketika Maret ada relaksasi PPNBM 0%. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana kita bisa membelanjakan pos shopping untuk self reward atau leisure? Lalu yang kedua, antum juga bilang semua pos dalam cash flow usahakan 0. Jangan sampai defisit. Surplus juga nggak bagus. Apakah kita boleh menyisihkan pos shopping untuk keperluan tersier yang nominalnya besar sehingga harus disiapkan anggarannya? Silakan Ustadz. Oke, ini pertanyaan menarik. Nomor satu dulu ya. Kapan kita boleh self reward? Kapan kita katakanlah tadi beli mobil yang kemudian mumpung PPNBM-nya lagi kadang-kadang, apalagi bagi teman-teman yang di pekerjaannya itu sangat demanding atau sangat dikejar-kejar dengan target. Contohnya teman-teman di tim marketing itu demanding banget, makanya sering kali dikasih reward-nya juga instan reward. Itu misalnya achieve target langsung kasih bonus, itu instant reward. Nah, biasanya yang seperti ini juga kemudian akan berdampak ke diri kita, di mana kita bisa lebih semangat. Walaupun belum tentu juga semangat itu hanya dari satu sumber dari reward itu saja. Begitu juga reward kepada diri kita sendiri. Apakah kita worth it untuk beli reward itu atau tidak? Dari sisi motivasi, silakan saja. Kalau memang itu membuat kita lebih bersemangat untuk kemudian ngejar result yang lebih besar dari sisi motivasi. Tapi dari sisi keuangan, pastikan saja bahwa itu tidak mengganggu tujuan keuangan kita jangka pendek. Karena self-rewarding atau self-rewarding itu sifatnya jangka pendek motivasinya, bukan jangka panjang. Motivasi jangka pendek itu seperti kita membakar sesuatu yang cepat habis bahan bakarnya, harus kita isi terus bahan bakarnya. Makanya kemudian beli ini lagi, beli itu lagi, kejar ini, kejar itu. Targetnya diperbesar terus. Wajar. Itu motivasi jangka pendek. Biasanya yang lebih berperan itu motivasi jangka panjang. Motivasi jangka panjang adalah kita punya target yang jauh lebih besar dan jauh lebih jauh lebih membekas di hati. Oke lah, kita pengen beli mobil baru. Apa dampaknya? Dampaknya kenyamanan bagi diri kita, kenyamanan bagi keluarga. Yang ketiga juga ada rasa gengsi yang meningkat. Walaupun saya tidak sarankan nomor 3 ini jadi sumber motivasi, karena biasanya ini motivasi yang menipu, motivasi yang semu gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada hentinya dan tidak pernah ada puasnya. Tapi ketika kita motivasinya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk manfaat terbesar bagi umat, itu motivasinya akan jauh lebih kuat. Jadi berkaca lagi deh, kalau kita mau beli mobil baru atau yang lain, tujuannya apa sih? Apakah betul-betul kita ingin self-rewarding diri kita, dalam arti kita menghargai hasil kerja keras kita, atau jangan-jangan kita pengen kelihatan keren di hadapan orang lain? Kalau utamanya yang muncul pertama adalah biar kelihatan lebih keren di hadapan orang lain, alias gengsi, lebih baik nggak usah. Tapi kalau niatnya adalah ini untuk memotivasi diri saya, ini untuk memberikan kenyamanan yang lebih bagi keluarga, silakan. Selama tidak mengganggu tujuan keuangan dalam jangka panjang. Apa tujuan keuangan jangka panjang? Ini yang teman-teman perlu tuliskan tujuan keuangan jangka panjang supaya nggak lupa. Pendidikan anak. Satu anak itu nanti sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kemudian haji sudah atau belum, kepemilikan rumah sudah atau belum, dana pensiun sudah punya atau belum. Itu biasanya yang sifatnya jangka panjang dibandingkan yang jangka pendek tadi hanya untuk kepuasan sesaat. Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua tadi untuk leisure. Betul saya bilang cash flow kita kalau bisa jangan negatif, jangan positif, tapi bisa cash flow-nya itu 0. Cash flow 0 artinya penghasilan sama dengan pengeluaran. Lalu untuk pengeluaran yang besar-besar bagaimana? Pengeluaran besar-besar, saran saya pengeluaran besar yang sifatnya tidak bulanan, jangan mengandalkan dari penghasilan bulanan. Pengeluaran yang tidak bulanan, ambil dari penghasilan yang juga tidak bulanan. Kalau teman-teman sumber penghasilannya berupa gaji dan bonus setiap berapa bulan sekali misalnya, maka gaji untuk pengeluaran rutin, bonus untuk pengeluaran yang tidak rutin sekian bulan sekali. Tapi kalau misalnya karyawan biasa yang penghasilannya bulanan flat, bonusnya cuma sekali akhir tahun atau katakanlah THR, kalau seperti itu berarti gaji bulanannya harus sebagian di saving dulu, dan saving itu boleh untuk kemudian beli leisure.
Contohnya jalan-jalan, boleh aja jalan-jalan. Tapi apakah seluruh saving tadi untuk jalan-jalan? Tentu enggak. Sebagian tetap harus untuk saving. Baru kemudian sisanya untuk jalan-jalan. Sebagian dari saving tadi untuk investasi. Baru sebagiannya untuk jalan-jalan. Jadi kira-kira begitu. Leisure, oke. Kalau perlu bikin rekening khusus untuk bisa leisure, jalan-jalan atau beli hal-hal yang mewah, bikin rekening khusus aja. Dan tidak perlu pakai target waktu, tapi pakai target nilai. Misalnya, kalau udah sampai rekening ini nilainya sekian puluh juta, saya boleh jalan-jalan keluar kota. Kalau sampai ini sekian ratus juta, saya boleh ganti mobil. Kalau belum, ya udah nanti dulu. Kira-kira gitu. Oke, next. Sudah jelas ya jawabannya? Insya Allah. Lalu ada yang ingin bertanya di audiens dari BC Jogja, EF Saripudin. Silakan pertanyaannya. Di unmute dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Pak Ghazali, Pak Ahmad Ghazali. Mau bertanya terkait tadi hak guna pakai kendaraan ya. Kalau misalnya kita nah inilah, itu kan kendaraan itu investasi juga kan sebenarnya. Investasi karena apa? Karena kita sering pergi-pergi roadshow, mungkin bukan hanya mungkin dalam jangka waktu tertentu, misalkan 5 tahun sekali itu kita harus ganti kendaraan karena apa? Untuk mobilitas yang tinggi. Misalnya 1 tahun itu kilometer kita bisa nyampe 100.000 tuh karena seringnya bepergian gitu kan. Nah, karena seringnya bepergian, karena untuk pembinaan, untuk menjangkau mitra-mitra yang jauh, bahkan bisa lintas pulau kan, kayak gitu kan. Nah ini apakah tadi alokasi yang tadi kan di warning jangan banyak uang itu masuk ke hak guna pakai gitu kan. Padahal di sisi lain kita menganggap kendaraan di sini bukan hak guna pakai tapi sebagai investasi. Bagaimana ini Pak? Oke, baik. Oke, izin saya kembali ke ini ya, ke coret-coretan ya, biar lebih jelas. Jadi lebih dulu saya rasa kita harus tegaskan. Ada yang namanya harta pribadi, ada yang namanya harta bisnis atau keuangan bisnis. Biar kita tidak terjebak. Kemudian mobil memang betul, saya rasa di jenis pekerjaan Bapak sangat membantu sekali untuk melakukan presentasi, untuk melakukan perjalanan dinas gitu ya, perjalanan yang memang dari perjalanan itulah kemudian menghasilkan penghasilan baru. Bagus. Dan itu memang bagus sebagai sebuah investasi. Tapi kalau itu kita tidak pisahkan mana harta pribadi, mana harta bisnis, maka biasanya kita akan cenderung oke lah untuk kepentingan bisnis pun, untuk kepentingan pribadi pun akhirnya berdampak kepada leisure. Maka kenapa tidak sekali aja dipisah? Mobil itu taruhnya di sini, Pak. Rumah taruhnya di sini. Karena mobil tujuannya untuk bisnis, maka kita cari mobil yang seperti apa? Sesuai dengan tujuan bisnis. Seperti apa karakter bisnisnya? Karakter bisnisnya misalnya banyak presentasi. Karena banyak presentasi dan berpindah-pindah berarti mobilitas tinggi. Karena mobilitas tinggi, banyak pindah-pindah berarti harus yang hemat dong. Ya enggak? Berarti yang harus hemat dong. Berarti harus apa lagi? Katakanlah nyaman untuk jarak jauh. Ini pertimbangan ketika kita beli mobil karena apa? Karena mobilnya sebagai harta bisnis. Dan bisnis utama kita adalah membangun jaringan. Beda kalau misalnya beli mobil untuk kepentingan pribadi. Tentu tujuannya apa? Untuk beli kepentingan pribadi, kenyamanan. Kenyamanan siapa? Kenyamanan keluarga. Kenapa? Karena yang ada di dalam penumpang itulah keluarga kita. Apakah perlu hemat atau enggak? Tergantung seberapa sering mobilnya dipakai. Ada orang yang kemana-mana naik kendaraan umum. Misalnya di Jakarta, kemana-mana di Jabodetabek. Banyak yang naik kendaraan umum kemana-mana. Tapi begitu dia weekend, baru pakai mobil. Nah, orang yang seperti ini nggak perlu dia mobil yang hemat. Kenapa? Orang dipakainya cuma seminggu sekali. Yang dia perlu apa? Yang dia perlu ada mobil yang sangat nyaman untuk keluarganya. Tapi yang dipakai setiap hari, pergi kemana-mana, tentu harus yang hemat, dan seterusnya. Artinya, kita jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau kita bilang bahwa mobil adalah alat bisnis kita, dia menunjang bisnis kita,
maka pertimbangannya logikanya logika bisnis, jangan lagi logika pribadi. Kalau keuangannya logika pribadi, lebih banyak faktor emosi. Keuangannya logika bisnis, itu faktornya faktor rasio. Saya jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, dapat sekian jaringan, dari jaringan ini kemudian menghasilkan sekian penghasilan sekian puluh juta rupiah. Maka mobil saya tidak boleh lebih mahal dibandingkan dengan penghasilan saya dari perjalanan tersebut, kan gitu. Kalau orang bisnis mikirnya gitu. Tapi kalau pribadi kan enggak. Kalau pribadi ya nggak ada hitungan untung atau rugi. Pribadi itu untungannya nyaman atau tidak, sesuai nggak dengan kebutuhan emosi saya. Contoh kita pakai sabun. Kalau kita pertimbangan bisnis, beli mesin, kita pertimbangan bisnis, beli mesin A, mesin B, kapasitas sama. Kita cari pasti yang paling murah, atau cari yang paling operasional, paling hemat, atau cari kapasitasnya lebih besar. Pokoknya yang lebih bagus antara A dan B. Murni kalau bisnis. Murni rasio. Tapi kalau pribadi, contohnya kita mandi, pakai sabun. Sabun apa yang kita pakai? Jelas kita tidak akan mencari sabun yang paling murah. Kita cari sabun yang secara emosi kita terikat di situ. Teman-teman yang sekarang pakai sabun, mohon maaf, ini punya produk sabun sendiri ya. Teman-teman yang pakai produk, katakanlah pakai Lifebuoy, mungkin dari dulu orang tuanya udah ngajarin pakai Lifebuoy di rumah orang tuanya. Teman-teman yang pakai Shinzui, ya itu pasti ke tempat tujuannya biar kulitnya lebih putih seperti artis Korea. Ya teman-teman yang pakai sabun Asepso, ya mungkin karena kulitnya bermasalah dan seterusnya, bukan karena harga. Jadi kalau pertimbangannya pribadi, pasti faktor emosi yang main. Tapi kalau pertimbangannya bisnis, faktor logika. Apakah mobil ini mobil bisnis atau bukan? Kira-kira begitu, Pak. Jadi saya setuju, mobil adalah untuk bidang bisnis Bapak adalah investasi alat kerja. Oleh karena itu, gunakan logika bisnis, bukan logika pribadi. Jangan tanggung-tanggung. Gitu, Pak F. Udah. Baik, makasih jawabannya Bapak Ahmad Ghazali. Lalu selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Angkat tangan. Langsung saja ini ada pertanyaan langsung dari WhatsApp. Tidak mau disebutkan namanya. Bagaimana keluar dari lingkaran hutang yang rasionya melebihi 30%? Oke. Kiat-kiatnya. Silakan Bapak Ahmad Ghazali. Oke, saya jelaskan dulu bahwa hutang yang aman adalah kalau kita punya cicilan utang itu maksimal 1/3 dari penghasilan. Kalau lebih dari 1/3 dikatakan tidak aman karena begitu penghasilan drop, misalnya untuk kondisi pandemi penghasilan turun, yang terjadi adalah cicilan kita akan tetap segitu-gitu aja. Yang terjadi cicilan yang tadinya misalnya 30%, karena penghasilannya turun, maka cicilannya menjadi mungkin 50%. Bahkan mungkin 60%, 70%. Kalau cicilan sudah 70%, apa yang terjadi? Bisakah kita mengorbankan biaya hidup? Bisakah kita mengorbankan sekolah anak? Bisakah kita mengorbankan katakanlah kenyamanan biasa ada di rumah? Itu pasti akan sangat berat terjadi. Akan terjadi pertimbangan keluarga yang penuh emosi ya, akan terjadi di situ. Akan terjadi tarik-menarik kepentingan yang menjadi sangat berat untuk dilakukan atau menurunkan kualitas hidup dengan sangat drastis, dan ini juga tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu jangan sampai kita punya cicilan yang lebih dari 1/3 sumber penghasilan kita. Bagaimana kalau sudah terlanjur cicilannya sudah lebih dari 30% dari penghasilan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nomor 1, betul cicilannya apa sih? Biasanya cicilan karena beli aset. Beli aset itu beli rumah atau beli mobil atau beli motor. Nah, pertanyaannya adalah apakah aset yang kita beli tersebut betul-betul menunjang kehidupan kita atau enggak sih? Atau jangan-jangan kita beli rumah yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan kita. Jangan-jangan kita beli mobil yang terlalu mahal dibandingkan dengan keperluan kita, sehingga kemudian cicilannya belum seimbang. Jangan ragu untuk amputasi aset. Saya ulangi ya, amputasi aset. Karena cicilan berlebihan itu sama dengan kita punya pendarahan.
tangan kita berdarah, mengucur darah. Yang pertama dilakukan bukan mencari sebabnya kenapa, bukan mencari obat. Yang dilakukan pertama adalah hentikan dulu pendarahannya. Di stop dulu pendarahannya, baru kemudian kita obati yang lainnya. Nah, ketika cicilan mengucur dengan deras dari cash flow kita, yang pertama adalah stop cicilannya. Stop cicilan bukan berarti saya nggak mau nyicil lagi, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya cicilan ini hilang? Nomor satu, ya udah amputasi asetnya. Kalau memang sudah terlalu banyak mengucur di sini, bahkan kalau perlu diamputasi kan begitu kondisinya dibandingkan dengan merusak seluruh badan. Maka amputasi asetnya, entah jual rumahnya, entah jual mobilnya atau apapun itu ekstrim. Memang kok ekstrim sekali ya. Nomor satu amputasi aset itu nomor satu bukan cuma masalah keuangannya kita perbaiki, tapi mentalnya. Dengan mengamputasi aset yang terjadi adalah shock terapi. Ternyata yang selama ini saya lakukan itu salah dan ini berdampak besar terhadap keuangan saya. Itu yang paling ekstrimnya begitu. Tapi kalau itu terlalu berat, agak turun boleh. Restrukturisasi. Kita sampaikan ke pemberi utang, boleh nggak? Ini utang kan katakanlah 5 tahun. Sudah jalan 2 tahun tapi berat sekali. Boleh nggak setelah jalan 2 tahun, dimundurin lagi jadi 5 tahun lagi. Jadi totalnya 7 tahun. Untuk sebagian jenis utang itu bisa dilakukan. Oke, bisa dilakukan. Jadi restrukturisasi atau perpanjangan masa cicilan sehingga jumlah cicilannya berkurang itu boleh dilakukan. Yang ketiga, alternatif yang ketiga bisa jadi aset lain yang perlu kita korbankan. Contohnya, kita memang nyicilnya sih nyicil mobil, tapi kenyataannya kita juga punya deposito, kita juga punya emas yang kalau dijual tuh sayang. Bukan kenapa-napa, cuma karena sayang aja. Nah, ini sebaiknya daripada digerus untuk bayar cicilan, lebih baik di top up cicilannya. Biasanya untuk cicilan yang sifatnya seperti rumah, kalau mobil nggak bisa, tapi kalau untuk rumah bisa. Misalnya kita masih punya utang KPR, katakanlah 500 juta, yang cicilannya 6 juta sebulan. Berat. Nah, kita punya deposito 100 juta. Ya, kita datang ke bank. Bank, saya top up 100 juta. Maaf, saya cicil lebih cepat 100 juta. Dengan kita bayar pokok 100 juta lebih dibandingkan yang sebelumnya, maka yang terjadi 500 jadi 400 juta pokok hutang kita. Dengan pokok hutang 400 juta berkurang, maka kemudian cicilan juga mungkin turun dari tadinya 6 juta, katakanlah menjadi 4,5 juta. Sehingga cicilan kita akan lebih tenang 1,5 juta, akan lebih ringan 1,5 juta per bulannya. Dibandingkan yang 100 juta ini, kemudian nutupin yang 1,5 juta setiap bulan, ini bunganya malah makin tinggi. Jadi lebih baik pokok saldonya, pokok utang yang kita kurangi dengan cara melakukan pelunasan sebagian dipercepat. Itu kira-kira 3 strategi untuk mengurangi cicilan utang yang terlalu berat. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga yang bertanya segera lepas dari hutang piutang. Amin, ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Rini Iswanti. Coach, minta tolong tips untuk teman-teman HNI yang kebanyakan masih jomblo milenial. Investasi apa yang tepat? Emaskah atau deposito? Atau cukup ditabung aja? Atau coba-coba saham reksadana? Silakan Ustaz. Rupanya masih banyak yang jomblo ini ya. Jomblo itu masalah utamanya satu. Bukan belum punya investasi. Bagaimana investasi yang cocok untuk kaum millennials? Ya, millennials itu punya investasinya menarik nih. Millennials itu ternyata sekarang banyak yang berinvestasi ke saham, bahkan langsung ke P2P lending, tapi receh investasinya. Receh tapi mereka signifikan. Signifikan dalam arti orangnya banyak walaupun investnya receh-receh. Orang zaman dulu, orang kolonial, itu kalau mau invest, itu numpuk dulu di tabungan sampai duitnya gede, baru mereka berani invest. Nah, milenial enggak. Kalau milenial itu ada uang 100.000, 500.000, udah langsung aja invest. Kenapa? Dan cocok juga dengan karakter investasi yang banyak tersedia sekarang, bahwa sekarang dengan uang ratusan ribu pun sudah mulai invest. Di mana investnya? Reksadana bisa sekarang investnya melalui aplikasi di handphone kita, sudah bisa invest reksadana dengan ratusan ribu per bulan juga bisa. Kemudian P2P lending juga bisa. P2P lending juga ratusan ribu sudah bisa. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang resmi loh ya. Sekali lagi yang resmi bisa Anda jadikan sebagai saran untuk berinvestasi. Tapi saran saya, satu, sebelum investasi pastikan teman-teman punya dana cadangan.
Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disiapkan khusus untuk antisipasi kondisi darurat. Disiapkannya dalam bentuk tabungan atau deposito atau emas yang dikunci, tidak boleh dipakai kecuali kondisi darurat. Memang niatnya untuk jaga-jaga. Ini idealnya sih kalau yang masih jomblo cukuplah 3 kali gaji. Misalnya gajinya 3 juta per bulan, teman-teman mungkin nabung, ada bonus, ada segala macam, nggak terlalu banyak pengeluaran, toh masih single, 10 juta, punya tabungan minimal 10 juta, udah itu nggak boleh diganggu, tuh udah diem aja, nggak boleh diganggu. Kalau itu sudah punya yang 10 juta, teman-teman silakan. Ada 10.500.000, yang 500 ribunya beli reksadana, 500 ribunya masukin P2P lending, itu boleh silakan. Ini untuk teman yang masih jomblo, boleh kriteria investasinya langsung ke yang risiko tinggi. Kenapa? Karena umurnya masih sangat muda, sudah masih terbiasa dengan risiko, punya banyak waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan. Saran saya, di nomor 1, punya dulu dana cadangan, 3 kali gaji, setelah itu Anda invest langsung ke risiko tinggi, nggak apa-apa. Beli reksadana saham, it's okay, masuk P2P lending juga okay, tapi pastikan yang syariah aja. Itu kira-kira. Baik, terima kasih arahannya Ustadz. Lalu pertanyaan terakhir ya, Mas Indra yang angkat tangan, silakan. Tes ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, Coach Ahmad Ghazali. Mungkin pertanyaan dari beberapa teman juga yang mungkin merasakan dengan kondisi yang saat ini sedang dirasakan seperti itu. Pertama, kita ini sebagai mungkin yang keluarga muda lah ya, yang mungkin menikah di usia muda, yang sudah punya keluarga kecil, ingin memiliki rumah gitu ya, ingin memiliki aset rumah. Nah, sedangkan kondisi saat ini kita sedang mengontrak gitu seperti itu. Nah, baiknya, sarannya, apakah kita beranikan diri untuk mengambil KPR gitu ya, atau memang uangnya kita saving dulu nih. Jikalau nanti sudah cukup, dirasa cukup jumlahnya, baru kita untuk bisa membelikan aset rumah tersebut. Mohon sarannya, Coach. Oke. Ini memang biasalah keluarga muda itu sedang mencari tempat berteduh atau sedang mencari tambatan, ya, sedang mencari pelabuhan. Bagaimana caranya bisa hidup dengan istri sama suami itu beda. Suami itu biasanya dinamis. Udah, rumah kontak lu nggak apa-apa, dinamis. Yang penting ngejar invest dulu atau katakanlah di kendaraan dulu. Tapi kalau istri biasanya mencari tingkat keamanan, tingkat kepastian yang lebih. Misalnya udah beli rumah dulu, yang penting kita stabil di satu tempat. Itu dibicarakan dulu itu. Pastikan dulu bahwa ini keputusan yang diambil bersama, bukan salah satu pihak saja, karena nanti akan bisa saling salah-salahan kalau terjadi kesalahan mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau beli rumah, jangan berpikir bahwa kita invest dulu, lalu kemudian investasinya cukup di rumah cash. Itu strategi yang cukup berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena pada kenyataannya, kenaikan harga rumah itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan inflasi. Inflasi properti itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada umumnya. Gaji kita naik 5% per tahun, sampai 10% per tahun. Kenaikan inflasi sekitar, kalau sekarang sih rendah banget, tapi kondisi normal sih sekitar 5 tahun. Harga rumah bisa naik 10 sampai dengan 15% per tahun dalam kondisi normal. Ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa nabung dulu lalu berharap beli rumah cash sekaligus nanti di akhir. Itu cukup berat karena nggak ngejar. Jadi cara lainnya adalah kita bisa melakukan yang satu KPR, yang kedua ikat dulu yang paling mahalnya atau yang naik harganya. Ternyata yang naik harganya bukan bangunannya, yang naik harganya adalah lahannya. Lahan dalam arti tanah dan lokasinya. Kenapa? Kita kalau beli mobil kita bisa tunda. Beli mobil 200 juta, sekarang uangnya 100 juta. Tunggu deh beberapa 1 tahun depan saya bisa beli mobil yang itu yang harga 200 juta. Begitu terkumpul uang 200 juta, mungkin harga mobilnya naik jadi 220 atau 205 atau 210. Kita tambahin dikit lagi, dapat mobil yang sama dengan yang kita inginkan tahun lalu. Tapi kalau rumah nggak bisa, saya pengen rumah yang itu, saya nabung dulu duitnya. Ya rumahnya nggak bisa dapat yang persis yang kita inginkan. Kenapa? Karena udah dibeli sama orang lain. Kenapa? Rumah itu terikat dengan sebuah lahan. Itu nomor 1 strateginya, bisa
cara KPR. Yang kedua boleh dengan kunci lahannya. Kalau teman-teman ada dana berapapun, katakanlah bukan di Jakarta, kita bicara di kota lain yang ada lahannya, tapi kita belum mampu bangun, beli lahannya dulu aja. Bangunnya kapan-kapan nggak masalah, karena yang naik harga itu lahan bukan bangunan. Jadi kalau mau ngunci, kita nggak mau beli, nggak mau nyicil, beli lahan dulu deh. Dari lahan itulah kemudian kita bisa bangun, ntar belakangan secara bertahap boleh. Yang kedua dengan cara KPR. Tapi kalau mau KPR, saran saya begini, survei dulu deh harga rumahnya berapa. Harga rumah katakanlah sudah survei rumah yang kita inginkan di lokasi tertentu dengan model tertentu, katakanlah harganya 300 juta. Oke, targetkan 20% sebagai DP. 300 juta kali 20% sama dengan 60 juta. Berarti saya harus punya uang 60 juta untuk DP. Sekarang uangnya cuma ada 10-20 juta. Saving dulu, yes, saving dulu, investment dulu. Investment jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah punya rumah, orang kalau sudah punya rumah, itu biasanya mereka nyicil 1/3 dari penghasilannya hanya untuk KPR. Nah, kita yang belum punya rumah sama, nyicil 1/3 juga, tapi nyicilnya ke tabungan kita sendiri. Jadi kalau yang sudah punya rumah nyicilnya langsung ke KPR, yang belum punya rumah nyicil ke tabungan sendiri 30% kalau perlu lebih. 40%. Kenapa 40%? Karena nanti kalau sudah kebeli rumahnya, 30% untuk cicilan KPR, 10% untuk tabungan biasa. Nah, sekarang kita belum punya KPR, 40%. Begitu terkumpul 40% dari cicilan, masukin ke tabungan khusus, nah itu khusus untuk uang DP nanti. Begitu dapat, terkumpul, jadikan itu sebagai DP, katakanlah 60-80 juta tadi, masukkan sebagai DP, maka berikutnya kita tinggal savingnya 30% ke bank, 10% rekening sendiri, 30% KPR, 10% rekening sendiri. Jadi nggak kaget. Nah, banyak juga yang kaget. Pengen beli rumah, maksain. Yang disebut maksain adalah biasa nabung cuma 10%, 20% dari tabungan, dari penghasilan. Begitu nyicil rumah, harus nyicil 30% dari penghasilan. Kaget. Nah, biar nggak kaget, dari sekarang, walaupun kita belum punya DP-nya, dari sekarang 30% sampai dengan 40% dari penghasilan masuk ke tabungan. Justru itulah yang bisa jadi DP kita 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Gitu kira-kira. Siap, terima kasih Bapak Ahmad Ghazali. Boleh satu pertanyaan lagi? Terakhir, dari manajer accounting nih. Oh iya, bisa kualat ya. Agus, bagaimana menurut Coach dari sisi resiko untuk tawaran investasi di dana syariah proyek properti? Karena menjanjikan return yang cukup lumayan. Terima kasih. Saya nggak bisa komen ya, karena ini kan bukan investment yang terstruktur ya. Kalau investasi yang terstruktur diatur, itu misalnya deposito, reksadana, saham, itu sudah ada strukturnya dan sudah diatur. Tapi kalau kita invest ke bisnis, misalnya ada teman kita jadi developer, kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Ada developer mau bikin properti, kemudian investasi saya dong sekian, ntar dapatnya begini-begini. Saya nggak bisa komen. Kenapa? Karena tidak terstruktur. Tidak terstruktur dalam arti dia bisa perjanjiannya B2B, business to business, atau perjanjiannya per data antara satu pihak dan pihak yang lain. Udah gitu aja. Nggak diatur sama sekali, sehingga nggak ada standarnya. Jadi saya nggak bisa komen. Tapi yang jelas gini, kalau kita mau invest di orang lain, nomor 1, percaya nggak sama bisnisnya? Nomor 2, percaya nggak sama orangnya? Oke lah bisnisnya bagus, tapi orangnya amanah nggak? Amanah itu bukan berarti saya kan udah kenal lama, bukan masalah udah kenal lama, tapi udah kenal baik atau belum. Apa kriteria kenal baik? Kata Rasulullah, kriteria kenal baik itu 1, pernah berbisnis dengannya, atau 2, pernah nginep di rumah, 3, pernah jalan jauh sama dia. Salah satu dari 3 ini pernah kita lakukan, maka kita tahu sifat aslinya. Sifat asli seseorang itu kelihatan ketika dia pegang duit, ketika dia safar dalam jauh, atau ketika kita nginep bareng, maka ketahuan sifat aslinya. Nyaman nggak kita naruh uang kita di orang seperti itu orangnya? Yang kedua, bisnisnya. Masuk akal nggak sih kalau saya masukin duit segini, sama dia diputar, dibeliin ini, dibangun ini, dijual, kemudian saya dapat untungnya? Atau jangan-jangan kita nggak mau tahu, pokoknya duit saya masuk segini, ntar jadi segini. Nah, jangan sampai begitu, itu sifat yang sangat buruk bagi seorang investor. Ingat satu prinsip, yang masuk ke kantong kita, lebih dulu harus masuk ke akal kita. Masuk akal, baru masuk kantong. Jangan asal masuk kantong, tapi nggak mau dipikirin, karena biasanya yang kayak gitu adalah mangsa empuk bagi investasi bodong. Saya nggak bisa komen apakah Anda masuk atau enggak, karena saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu bisnisnya seperti apa. Teman-teman sendiri yang bisa menilai, karena itu bukan bisnis yang terstruktur, tapi ini perjanjian bisnis
antara si A dan si B, antara PT A dengan sekelompok investor yang perjanjiannya bisa diatur masing-masing. Yang jelas perhatikan apakah kita percaya dengan orangnya, apakah kita percaya dengan bisnisnya. Semua yang masuk kantong harus lebih dulu masuk akal. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih jawabannya. Mohon maaf bagi teman-teman yang masih ingin bertanya karena waktu kita terbatas, maka dipending dahulu. Terima kasih Bapak Ahmad Ghazali atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setelah ini para staf HNI tidak akan menanyakan kapan bonus akan cair lagi, karena sudah memanage dengan baik harta yang dimilikinya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Muhammad Al-Fatih mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya teman-teman semua. Terima kasih.